Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing uji kinerja, yang saya hormati Guru Pamong uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Adriana Rambuka Dunga. Saya mahasiswi PPG kategori 2 Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video UKIP dan saya mohon saran dan masukannya untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Saya. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke anak-anak, kita patut bersyukur karena kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Oleh sebab itu, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilahkan Vincent. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Vincent sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Fiona, Hadir Bu. Aura, Hadir Bu. Betio, Hadir Bu. Aliandra, Hadir Bu. Elizabeth, Hadir Bu. semua hari ini hadir ya? Iya Bu. Oke. Anak-anak, sekarang coba semuanya berdiri. Coba dicek kerapiannya masing-masing. Apakah bajunya sudah diselip atau belum? Sudah. Semua sudah dalam keadaan rapi ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tetap semangat dulu. Ya. Ya Bu. Kalian perhatikan semua ke sini. Kalau Ibu bilang tepuk selamat pagi, berarti tepuknya satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk selamat siang, berarti dua kali. Kalau tepuk selamat sore, berapa kali? Tiga kali. Tiga kali ya. Kalau malam Tidak. tidak ketemu ya. Iya. Oke. Ibu mulai. Tepuk selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, luar biasa. Semua sudah fokus ya, kita tepuk tangan. Oke, anak-anak. Oke. Sekarang Ibu minta coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Si PowerPoint di depan. Itu gambar apa itu? Manusia dipecah. Manusia dengan becak. Ada yang lain? Anak tukang beca kuliah S3 ke Inggris. Anak tukang beca kuliah S3 ke Inggris. Jadi dari gambar ini kita melihat bahwa seorang bapak mengantarkan anaknya wisuda ya. Bapaknya itu pekerjaannya apa? Tukang beca. Beca. Oke. Dari gambar ini, hari ini kita akan belajar materi apa? Saluran-saluran mobilitas sosial. Kita akan belajar materi saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, anak-anak, dalam proses pembelajaran hari ini Ibu akan menilai kalian. Ada yang tahu Ibu akan menilai apa saja? Pengen tahu ya. Oke, anak-anak Ibu semua pintar ya, kita tepuk tangan. Oke anak-anak, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama Ibu mau tanya Fiona. Fiona, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Tentang saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial.
Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua apa, Olga? Menganalisis saluran dari mobilitas sosial di bidang politik dengan tepat. Kemudian Ibu mau tanya Vincent. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga apa, Vincent? Menganalisis saluran dari mobilitas sosial di bidang lembaga, pendidikan, dan ekonomi dengan benar. Kemudian yang keempat, Noah. Tujuan pembelajaran kita yang keempat? Menyajikan laporan diskusi mengenai analisis saluran mobilitas sosial dengan benar. Oke, jadi anak-anak diingat tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama itu kita menjelaskan pengertian saluran mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis saluran dari mobilitas sosial di bidang politik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis saluran dari mobilitas sosial di bidang lembaga pendidikan dan ekonomi dengan benar. Kemudian yang keempat, menyajikan laporan diskusi mengenai analisis saluran mobilitas sosial dengan benar. Oke, yang pertama, saluran mobilitas sosial. Ada yang tahu apa itu pengertian dari saluran mobilitas sosial? Astro. Saluran mobilitas sosial adalah jalan yang digunakan individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan status sosial. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi saluran mobilitas sosial adalah jalan yang digunakan individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan status sosial. Oke. Sekarang Ibu tanya, saluran mobilitas sosial itu yang Anda ketahui itu apa saja? Angkatan bersenjata. Apa lagi yang lain? Tempat Anda sekarang ada ini namanya lembaga apa? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Selain lembaga pendidikan, ada lembaga apa lagi? Lembaga keagamaan. Kemudian apa lagi, Mama? Lembaga politik. Organisasi politik. Kemudian apa lagi? Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi. Anak-anak Ibu ini semua pintar-pintar. Kita tepuk tangan. Yang pertama, saluran mobilitas yang pertama ini adalah organisasi politik atau organisasi sosial. Ibu mau tanya, kalau di sekolah ini ada organisasi sosial atau tidak? Ada. Namanya apa? OSIS. OSIS? OSIS itu punya tujuan atau tidak? Tujuannya apa? Fiona, tujuan OSIS itu apa? Tujuan OSIS. Coba nolak. Ada yang bisa? Astro? Silakan. Berkedudukan sebagai tempat belajar akademik dalam berorganisasi. Oke. Astro menjawab bahwa OSIS ini tempat belajar para siswa berkaitan dengan organisasi. Ada lagi yang lain? Fiona? Vincent? Vincent, kenapa OSIS itu harus ada? Untuk apa? Tadi Astro sudah jawab, mungkin ada lagi yang lain. Tempat apa? Fiona? Tempat kita belajar tentang menjalankan jabatan anti politik dan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan. Oke, jadi OSIS itu punya tujuan untuk Anda belajar berorganisasi, menjalankan jabatan. Oke, kemudian contoh saluran mobilitas sosial itu tadi organisasi politik ya. Contohnya seorang pengurus partai politik yang terpilih menjadi bupati. Salah satu syarat untuk bisa mencalonkan diri menjadi bupati harus bergabung di mana, Fiona? Di partai, yaitu organisasi politik. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak. Kemudian yang kedua, organisasi ekonomi.
Ya, organisasi ekonomi ini juga menjadi saluran mobilitas untuk berpindah status dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ya, contoh, Nolan, contoh, coba sebutkan contoh. Seseorang yang bekerja di perusahaan multinasional akan mendapat gaji yang relatif tinggi yang membuat status sosial dan kesejahteraan hidupnya meningkat. Oke, kita tepuk tangan untuk Anda. Jadi, anak-anak, seseorang yang bekerja di perusahaan, awalnya dia menjadi pegawai biasa, kemudian bisa menjadi manajer, kepala perusahaan. Itu namanya mobilitas sosial. Jadi yang digunakan ini adalah organisasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan kenapa lembaga pendidikan ini bisa dikatakan saluran mobilitas sosial? Karena apa? Karena lembaga pendidikan bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Oke, ada lagi yang lain? Coba cancel. Mengapa lembaga pendidikan ini dikatakan sebagai saluran mobilitas sosial? Nolan? Mana hanya Fiona saja yang ngomong? Silakan Nolan. Karena apa? Karena lembaga pendidikan adalah tempat untuk mencari ilmu. Oke, karena lembaga pendidikan adalah tempat untuk mencari ilmu. Ada lagi yang lain? Lembaga pendidikan dapat mengantarkan seseorang bergerak dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Oke, luar biasa. Anak-anak Ibu hari ini pintar semua. Berikan aplaus untuk. Oke, anak-anak. Untuk kegiatan berikutnya, Anda akan mengamati video. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, silakan untuk like dan subscribe channel ini agar kedepannya channel ini lebih berkembang dalam menyebarkan ilmu. Anak-anak sekalian, tentu kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari strata satu ke strata sosial lainnya. Perpindahan status ini bisa berupa peningkatan ataupun organisasi keahlian di tengah masyarakat makin mengerti keahlian yang dimiliki orang tersebut. Contohnya, seorang guru akan mengikuti organisasi keguruan yang akan membuat profesinya sebagai guru bagi diakui di masyarakat serta rekan profesinya. Sedangkan seorang dokter akan mengikuti organisasi kedokteran yang akan membuat profesinya sebagai seorang dokter juga diakui masyarakat serta rekan seprofesinya. Oke, anak-anak, setelah kalian mengamati video, kalian dibagi dalam kelompok-kelompoknya seperti pertemuan yang kemarin. Jadi sekarang Anda sudah duduk dalam kelompok. Ibu mempersilahkan setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil KPD. Silakan kelompok 1. Kelompok 2.
Semua harus terlibat aktif. Kelompok 2, kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Semua harus terlibat aktif. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Bagaimana? Kelompok 3? Anda bisa menggunakan buku sebagai referensi, bahan ajar juga sebagai referensi ya. Anda harus kreatif supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Waktunya 20 menit ya. Karena setelah ini kalian akan presentasi. Lembaga sosial dan betapa gambar penjelasan syarat pendidikan sistem dan gambar ini ada di sini Kelompok 2 jelas?
sudah? Oke anak-anak, ya, semua sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang saatnya untuk presentasi. Ibu akan mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan dalam proses presentasi, nanti setiap kelompok itu akan menanggapi hasil presentasi dari teman-teman. Untuk mempercepat waktu, Ibu mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya persilahkan kelompok 1. Shalom, selamat siang. Siang. Lebih baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami perkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Paris Alene Ramudairu, biasa disapa Paris. Perkenalkan, nama saya Cika Ramudairu, biasa dipanggil Cika. Perkenalkan, nama saya Fiona Peri Pulpina, biasa disapa Fiona. Perkenalkan, nama saya Marlius Diri, biasa dipanggil Ini. Perkenalkan, nama saya Nona Stefanus Kawata, biasa dipanggil Eva. Perkenalkan, nama saya Menjadi Fendi Ujung Katawa, biasa dipanggil Eva. Jadi baik, pada siang hari ini kami akan berdasarkan tugas yang diberikan kepada Ibu. Kami akan menjelaskan tentang saluran-saluran mobilitas sosial mengenai lembaga pendidikan. Berdasarkan gambar ini, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Yang kedua, menurut kami, alasan lembaga pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial karena lembaga pendidikan bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Yang ketiga, contoh mobilitas sosial melalui saluran lembaga pendidikan. Yang pertama, seorang anak difabel atau anak yang cacat atau anak yang memiliki keterbatasan mengikuti pendidikan keadaan khusus akan menjadi anak yang terampil dan berguna bagi masyarakat. Hal itu akan membuat masyarakat lebih jadi menghargai anak tersebut. Yang kedua, seorang anak yang miskin dan dikucilkan oleh lingkungan sendiri mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan nanti. Setelah lulus, anak tersebut kemudian menggunakan ilmunya untuk membantu lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang selama ini mengabaikannya pun kini lebih peduli dan menghormati anak tersebut setelah sang anak membantu lingkungan. Sekian hasil presentasi kami. Jikalau ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Mulai dari kelompok 2. Apa itu lembaga pendidikan? Menurut kami, lembaga pendidikan adalah lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Kelompok 3. Dua mobilitas sosial melalui saluran lembaga pendidikan. Dua contoh. Yang pertama, seorang anak difabel atau anak yang cacat atau anak yang memiliki keterbatasan mengikuti pendidikan keadaan khusus akan menjadi anak yang terampil dan berguna bagi masyarakat. Hal itu akan membuat masyarakat lebih menghargai anak tersebut. Yang kedua, seorang anak yang miskin dan dikucilkan oleh lingkungannya sendiri
izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aura Sita Ramatambu, biasa dipanggil Aura. Perkenalkan, nama saya Angela Firdaus Ramuditemu, biasa dipanggil Sila. Perkenalkan, nama saya Kansara Bukajarima, biasa dipanggil Kansa. Perkenalkan, nama saya Maria Maria Santos, biasa dipanggil Mama. Perkenalkan, nama saya Riki. Perkenalkan, nama saya Alia Santos, biasa dipanggil Alia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Claudia Putri, biasa dipanggil Alia. Jadi baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga politik. Yang pertama, organisasi politik. Organisasi politik merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Yang kedua, alasan mengapa organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Karena organisasi ini merupakan bagian penting dalam satu pembentukan tatanan sosial. Yang ketiga, contoh mobilitas sosial selalu melalui saluran organisasi politik. Oke anak-anak, terima kasih untuk presentasi kalian yang luar biasa. Sekali lagi Ibu minta kalian berikan aplaus. Oke, dari hasil presentasi tadi mungkin masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Masih ada? Silakan dari Fiona. Apa yang dimaksud dengan organisasi ekonomi? Oke. Apa yang dimaksud dengan organisasi ekonomi? Dari pertanyaannya Fiona, ada yang bisa jawab? Apa itu organisasi ekonomi? Ada? Silakan ya. Kansen bisa? Organisasi niaga ini adalah organisasi yang bertujuan untuk meraih laba sebesar-besarnya. Oke. Ada lagi yang lain? Apa itu organisasi ekonomi? Ada? Silakan dari kelompok 2. Dari kelompok 1. Ada yang bisa jawab? Nola? Nola? Apa nama? Silakan cari di buku cetak, di bahan ajar. Silakan. Oke. Ada lagi? Hanya Kevin saja mau jawab. Nola, apa itu organisasi ekonomi? Itu bisa dicari di buku cetak ya. Lembaga ekonomi. Ada? Tidak ada? Silakan Fadli. Kegiatan utama organisasi ini adalah memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang ditawarkan ke masyarakat. Oke, masih ada lagi? Ada? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu menjelaskan lembaga ekonomi ini merupakan salah satu saluran mobilitas sosial yang bisa digunakan oleh manusia untuk mengubah statusnya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu meminta salah satu untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Fiona, berikan arahan. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi, ya. Jadi soalnya itu ada di yang di belakang bahan ajar itu bisa dikerjakan dan dikumpulkan. Ibu akan memberi waktu kalian 10 menit. Silakan.
Oke, mungkin lebih cepat. Oke, anak-anak, sudah selesai? Sedikit lagi, silakan. Sudah ada 5. Jangan lupa KPD-nya juga dikumpul ya. Evaluasi kita pada hari ini masih ada 2 orang yang perlu tuntas. Jadi ibu mohon untuk 2 orang ini agar lebih giat lagi dalam belajar, Marcelinus dengan Santo ya. Oke anak-anak, ibu ingatkan minggu depan itu kita akan melanjutkan materi saluran mobilitas sosial. Ibu minta untuk kalian mempelajari materi ini melalui internet maupun buku cetak. Ibu mengucapkan terima kasih untuk seluruh keterlibatan anak-anak dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, ibu minta salah satu pion untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan tolong kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak. Saya minta salah satu untuk mempersiapkan kelas. Siap.